Diam-diam anak-anak, kembali ke tempat masing-masing. Cepat-cepat. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik. Kembali lagi dengan saya Profesor Fania di kelas matematika pada hari ini. Dan hari ini kita bakal belajar satu materi yang penting banget buat kalian. Jadi saya harap kalian bisa dengar dengan baik ya hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, saya mau absen dulu ya. Sarah Potter. Hadir. Baik. Clarencia Malfoy. Hadir. Baik. Dan yang terakhir, Laurencia Weasley. Hadir. Oke. Saya lihat kalian semua kelihatannya udah antusias ya buat memulai kelas pada hari ini. Oke, langsung aja saya perkenalkan. Jadi, hari ini kita bakal belajar tentang variabel acak sama distribusi binomial. Sebelum itu, ya silakan. Nah, ini dia. Sangat menarik ya pelajaran hari ini. Nah, sekarang tentang variabel acak. Ada yang mau bisa menjelaskan kira-kira variabel acak itu? Saya tahu, Prof. Oke, saya jelasin ya langsung aja semuanya. Baik. Nah, aku pertama mau mulai dari definisinya dulu. Jadi variabel acak kalau menurut aku yang aku udah belajar ya. Nah, variabel acak itu suatu fungsi yang nilainya berupa bilangan nyata yang ditentukan oleh setiap unsur dalam ruang sampel, dikenal juga kalau bahasa Inggrisnya itu random variable. Nah, dia tuh ada beberapa jenis. Ada dua sih yang utama. Yang pertama itu variabel acak diskrit atau bahasa Inggrisnya count. Dia definisinya itu atau ciri-cirinya adalah untuk hasil data pencacahan. Jadi kayak hitung 1, 2, 3, 4 gitu. Dan hasilnya itu selalu berupa bilangan bulat. Seperti tadi aku bilang contohnya 0, 1, 2, 3, 4. Pokoknya dia selalu bilangan bulat. Nah, yang kedua itu jenisnya ada variabel acak kontinu atau bahasa Inggrisnya measurements. Ini juga dipakai untuk hasil data pengukuran. Jadi itu beda sama yang tadi. Kalau tadi buat kayak hitung 1, 2, 3, ini buat dia pengukuran itu. Jadi biasa ada satuannya. Hasilnya itu juga bisa bukan bilangan bulat. Contohnya kayak interval desimal, misalnya kayak 0,1 meter, 0,2 gitu-gitu. Oke, aku belum selesai. Langsung aja ke contoh soal. Nah, buat diskrit ada 3. Yang pertama itu banyaknya tongkat sihir di sekolah. Jadi kan kita ngitungnya tuh selalu bilang bulat kan, nggak mungkin ada yang setengah-setengah gitu. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus yang kedua itu misalnya jumlah bola Quidditch di sebuah permainan. Dan yang ketiga itu jumlah ruang kelas di Hogwarts. Belum selesai. Masih ada lagi. Contoh soal yang sekarang tuh yang kontinu. Nah, kontinu ini kan kalau tadi aku bilang dia bentuknya bisa dalam desimal atau interval. Nah, contoh pertama itu misalnya kayak waktu yang digunakan 10 siswa untuk belajar sebuah mantra. Kan bisa jadi satu siswa misalnya 2 jam, siswa lain 5 jam. Jadi kan bisa interval gitu 2 sampai 10 jam misalnya. Dan dia juga bisa koma-koma. Dia juga ada satuannya. Makanya dia tuh masuk ke kontinu. Buat yang kedua, panjang semua sapu di sekolah dia dipakai untuk permainan Quidditch. Nah, yang ketiga itu tinggi menara di Hogwarts. Kalian sudah memahami ya masalah variabel acak dari penjelasan Clarencia. Langsung aja kita lanjut ke distribusi binomial. Kayak karena yang tadi saya rasa nih udah pada ngerti, saya langsung tunjuk aja satu orang ya buat jelasin. Boleh deh, Lucia Weasley. Baik. Jadi distribusi binomial itu merupakan suatu percobaan yang terdapat n kali percobaan atau percobaan yang dapat dilakukan secara berulang kali atau berulang-ulang. Kemudian distribusi binomial ini juga masing-masing percobaannya hanya dapat menghasilkan 2 kemungkinan, seperti berhasil atau gagal, atau ya atau tidak, dan sebagainya. Kemudian probabilitas sebuah kejadian baik sukses atau gagal itu tetap bernilai sama. Lalu percobaan bersifat yang independen, di mana hasil suatu percobaan itu tidak dapat mengaruhi hasil percobaan lainnya. Dan yang terakhir, data yang dikumpulkan merupakan hasil pencacahan atau variabel acak diskrit. Kemudian ada juga rumus yang digunakan. Yang pertama itu rumus kombinasi. Jadi dalam rumus kombinasi ini, misalnya ada M kombinasi X, di mana M itu banyaknya data percobaan dan X itu variabel acak. Dan dapat dilihat di sini ini rumusnya. Kemudian ada rumus binomial. Jadi di mana B itu binomial, X itu variabel acak, N itu banyaknya data percobaan, dan P itu peluang sukses, dan Q itu peluang gagal. Dan Q itu dapat dirumuskan yaitu 1 min P. Dan dapat dilihat ini rumus binomial. Kemudian kita masuk ke contoh distribusi binomial yang pertama. Jadi ada soal di Hogwarts ada 20 siswa yang sedang mencoba melakukan mantra sihir, di mana tingkat keberhasilannya sebesar 67%. Berapa probabilitas saat 10 siswa berhasil melakukan sihir?
Nah, jadi clue yang pertama itu yaitu ada 20 siswa, di mana percobaan itu dapat dilakukan sebanyak N kali atau percobaan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian clue yang kedua itu ada pada keberhasilannya, yang mengartikan bahwa hanya ada kedua kemungkinan saja, yaitu berhasil dan gagal. Selanjutnya ada sebesar 67%, di mana probabilitas sebuah kejadian baik sukses atau gagal itu tetap bernilai sama atau jumlahnya 100% atau 1. Dan yang terakhir, pada soal ini, percobaan bersifat independen, di mana hasil suatu percobaan tidak mempengaruhi hasil percobaan lainnya. Selanjutnya, contoh distribusi binomial yang kedua, yaitu sebuah uang logam dilempar sebanyak 7 kali, X adalah variabel yang menyatakan basis gambar yang muncul. Tentukanlah distribusi peluang dari X rata-rata variansi dan simpangan baku dari variabel X. Jadi yang pertama ini pada uang logam. Uang logam ini mengartikan bahwa ada dua kemungkinan, yaitu sisi gambar dan sisi angkanya. Kemudian ada 7 kali, di mana percobaan dapat dilakukan secara berulang-ulang kali atau sebanyak 7 kali dalam soal ini. Dan yang terakhir, dalam soal ini, percobaan ini bersifat independen, sama seperti tadi, di mana hasil suatu percobaan tidak mempengaruhi hasil percobaan lainnya. Wah, bagus, benar. Memang tidak salah, ini memang kelas favorit saya dari dulu ya. Benar banget penjelasan Laurencia tadi tentang distribusi, tapi ada satu nih yang ketinggalan. Saya tunjukin. Baik, ini yang ketinggalan ada distribusi peluang diskret nih. Kira-kira Laurencia bisa jelaskan lagi nih, biar dapat 20 poin buat Gryffindor. Lah, tapi saya juga mau. Nggak boleh lagi Slytherin. Kita kasih kesempatan dulu ya buat Gryffindor, barangkali. Oke. Jadi dalam distribusi peluang diskret, yang pertama itu ada rumus min atau rumus rata-rata. Jadi dalam rumus rata-rata ini, misalnya ya, jika X adalah variabel acak dari distribusi binomial, maka nilai min dari X adalah, kita bisa gunakan rumus mu sama dengan N kali P, di mana mu itu nilai min dari X, dan N itu banyaknya data percobaan, begitu juga P peluang sukses. Selanjutnya ada rumus varian atau ragam. Jadi jika nilai varian atau ragam dari distribusi binomial adalah, kita akan menggunakan sigma kuadrat, di mana itu rumusnya N dikali P dikali Q. Nah, sigma kuadrat ini adalah varian atau ragam. N itu banyaknya data percobaan, P itu peluang sukses, dan Q itu peluang gagal. Selanjutnya ada rumus simpangan baku, di mana nilai simpangan baku dari distribusi binomial adalah sigma sama dengan akar N kali P dikali Q, di mana sigma itu simpangan baku, N itu banyaknya data percobaan, P itu peluang sukses, dan Q itu peluang gagal. Kita lanjut ke contoh soal. Jadi ada sebuah logam yang dilempar sebanyak 7 kali, dan X adalah variabel yang menyatakan banyak sisi gambar yang muncul. Dari distribusi binomial tersebut, carilah rata-rata variansi dan sisi baku dari variabel X. Jadi pertama-tama kan kita mengetahui bahwa X-nya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Di mana P-nya itu diketahui setengah, karena uang logam itu hanya dapat sisi gambar dan sisi angka. Kemudian dapat kita hitung juga Q-nya, kita masukkan ke dalam rumus 1 min P, dan kita akan mendapatkan setengah. Kemudian kita tinggal cari pakai rumus rata-rata yang pertama, yaitu mu sama dengan N dikali P. Nah, di mana tadi N-nya 7 dan P-nya setengah tinggal dimasukin, dan akan kita dapatkan bahwa rata-ratanya itu 3,5. Kita lanjut dengan variansi. Jadi kita masukin juga ke rumus variansi, yaitu sigma kuadrat sama dengan N dikali P dikali Q. Dan akan kita dapatkan bahwa hasilnya itu 1,75. Dan yang untuk soal terakhir ini, kita mencari simpangan baku, di mana rumusnya itu sigma sama dengan akar N dikali P dikali Q. Kita masukkan juga angka-angka yang kita sudah diketahui tadi, yang akan kita dapatkan 1,3329. Wah, benar-benar ya. Saya sampai kehabisan kata-kata yang saya tadi mau jelasin, sampai saya merasa udah nggak ada yang perlu jelasin kan. Tadinya saya pikir hari ini saya mau menjelaskan, abis saya bubarin kelasnya, tapi ngelihat antusias kalian semua, saya memutuskan untuk mengadakan acara yang paling kalian suka, yaitu kuis harian. Oke, terima kasih ya berkat Malfoy dan juga Weasley. Jadi akhirnya kita bakal mengadakan kuis harian pada hari ini. Nah, untuk murid-murid semua yang ada di rumah, kalian juga bisa ikutan kuis harian kita dengan cara masuk ke kuis ini, atau enggak kalian bisa klik link yang akan ditaruh di box deskripsi di bawah video ini. Oke, langsung aja kita mulai kuis kita pada hari ini. Ya, pertanyaan pertama, tentukan jenis variabel acak dari pernyataan berikut. Banyaknya serigala di hutan terlarang. Silakan. Saya dengar suara Malfoy. Boleh, Malfoy, silakan. Oke, jawabannya adalah diskret. Diskret. Apakah benar jawabannya?
Dan benar, variabel acak itu adalah variabel acak diskrit, yaitu jumlah serigala pasti bilangan bulat. 10 poin buat leaderin. Pertanyaan selanjutnya. Tentukan jenis variabel acak dari pernyataan berikut. Banyaknya murid yang gagal membuat ramuan di kelas. Weasley. Kali ini saya mendengar suara Potter ya, paling cepat. Silakan Potter. Diskrit. Kali variabel acak diskrit. Jumlah murid pasti bilangan bulat ya teman-teman. Jadi pasti variabel acak diskrit. Oke, 10 poin lagi buat Gryffindor. Selamat Potter. Pertanyaan selanjutnya. Tentukan jenis variabel acak dari pernyataan berikut. Banyaknya mililiter darah unicorn yang dibutuhkan untuk ramuan. Malfoy. Wah, Malfoy semangat banget ya, kayaknya berapi-api. Silakan Malfoy. Jawabannya pasti continue. Iya, benar sekali Malfoy. Variabel acak kontinu ya. Terus kenapa? Karena itu merupakan hasil dari pengukuran, yaitu mililiter misalnya. Oke, pertanyaan berikutnya makin next level ya, makin sulit. Di kelas divination yang kalian sering pelajari, ada kemungkinan 70% bahwa ramalan yang diramal itu benar. Anggap setiap percobaan itu independen, jadi nggak berrelasi sama percobaan sebelumnya. Jika 30 murid diramal, berapa peluang 19 murid menerima ramalan yang benar? Nah, Weasley. baik. Weasley, silahkan. Boleh Weasley? Menurut saya ini distribusi binomial. Baik, kenapa itu? Karena dapat dilihat bahwa percobaannya itu independen dan dapat dilihat bahwa kemungkinannya itu hanya dua kemungkinan saja, yaitu ramalan yang benar dan yang tidak benar. Betul sekali. 10 poin lagi buat Gryffindor. Distribusi binomial. Karena ya dia tuh memenuhi semua ciri-ciri dari binomial. Pada kelas transfigurasi, murid-murid memilih salah satu binatang dari 30 binatang yang tersedia. Dalam satu kelas terdapat 25 murid. Dan setelah satu murid memilih binatang, tidak diganti lagi. Jadi dibiarkan aja. Dan variabel acak adalah murid yang memilih binatang berkelamin jantan. Malfoy. Baik Malfoy. Apa menurut kamu Malfoy? Binomial kayaknya. Binomial. Kenapa? Apa yang buat kamu berpikir ini binomial? Karena kan pilihannya jantan sama betina, jadi ada dua kemungkinan doang. Benar nggak binomial? Oke. Saya tampung dulu jawabannya. Mungkin Potter atau Weasley punya jawaban lain? Saya, Potter. Potter, silakan Potter. Menurut saya ini bukan distribusi binomial sih. Kenapa tuh? Karena dia bilang itu dia nggak diganti lagi, jadi dia nggak independen. Kan kalau misalnya distribusi binomial harusnya independen kan. Oh, betul. Oke. Mari kita cek jawabannya. Ya, bukan binomial. 10 buat Gryffindor. Selamat Potter. Benar. Benar, pilihannya ada dua. Memang jantan atau betina itu benar, tapi percobaannya itu tidak independen seperti yang tadi Potter katakan. Jadi 10 buat Gryffindor. Selamat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Hitunglah sekarang, bukan tentukan tapi hitunglah. Pada kelas astronomi, 25% murid gagal dalam kelas ini. Jika dalam satu kelas terdapat 40 murid, berapa peluang 35 murid berhasil lulus? Perhatikan dalam kelas ini. Silakan dihitung. Malfoy. Baik. Silakan Malfoy. 0,0272. Betul sekali, 0,027. Selamat Malfoy, 50 poin buat Slytherin. Emang hebat. Betul, 0,027 ya jawaban peluangnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7, hitunglah di suatu hari. Benar belajar selalu mendapatkan beberapa peluang angsa. Ketika tadi memiliki 60% kesempatan dalam beberapa tersebut. Dan dari itu mendapatkan kesempatan untuk mencoba mendapatkan 10 peluang angsa. Saya probabilitas selalu berhasil mendapatkan paling banyak 40 angsa dan berhasil mendapatkan lebih dari 40 angsa. Menarik kan? Jauh lebih sulit ya soalnya. Prof-nya boleh dijadiin PR aja nggak sih? Kayaknya susah banget deh. Kayak kalian butuh waktu diskusi ya. Oke Iya. deh. Setelah saya pertimbangkan, baik. Oke, soal ini bakal saya jadiin PR. Karena sepertinya Potter juga berantusias untuk mengerjakan PR, saya tambahkan lagi beberapa soal. Kalian buka buku halaman kalian, halaman 22. Di situ kalian kerjakan semua soal yang ada di situ ya. Didiskusikan dan di kelas berikutnya kita bakal bahas sama-sama. Oke? Mengerti kelas? Ngerti. Iya, mengerti. Baik, kalau gitu terima kasih atas partisipasi aktifnya. Silakan beristirahat. Bye-bye. Bye. Bye.
Aduh, gimana ini cara kerjain PR-nya? Malfoy, kamu ngerti nggak cara kerjain yang mana? Ngerti sih. Gue tau. Gimana kalau kita bahas bareng-bareng aja? Oke. Oke, ya udah kita mulai dari yang distribusi peluang diskrit dulu ya. Oke, ayo. Jadi, soal yang pertama, toko buah Malfoy mencatat banyaknya kiwi yang telah terjual kepada teman-temannya dalam waktu 1 hari. Nah, 32% dari mereka membeli 30 kiwi. 18% dari mereka membeli 21 kiwi, 22% membeli 10 kiwi, dan 28% membeli 14 kiwi. Nah, buatlah distribusi peluang diskrit, tabel, dan grafik. Nah, ini mah gampang. Ayo. Oke, jadi kalau untuk masukin ke tabelnya, itu ada XI sama PXI. Jadi XI-nya itu kita tinggal masukin yang persentasenya, tapi dalam bentuk desimal. Dan untuk yang PXI-nya itu kita tinggal masukin jumlah kiwinya. Jadinya seperti itu. Dan untuk yang tabel histogramnya, kita tinggal masukin aja di sumbu X-nya itu untuk bagian PXI-nya, dan di sumbu Y-nya itu XI-nya. Gitu. Sekalian jelasin yang nomor 2-nya dong, kan kayaknya kamu udah mampu banget gitu sama semuanya. Oke. Iya. Oke, jadi soal yang kedua, suatu hari Myrtle menemukan 6 koin di kamar mandi sekolah. 6 koin setimbang dilemparkan secara bersamaan. X merupakan variabel yang menyatakan sisi gambar yang muncul. Pertanyaan yang A, tuliskanlah rumus distribusi peluang X. Dan pertanyaan yang B, tentukanlah nilai dari PX sama dengan 2 dan PX sama dengan 6. Oke, kita tulis dulu ya diketahuinya. Jadi, X itu merupakan variabel yang menyatakan sisi gambar yang muncul. Maka nilai X yang mungkin itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Nah, kan koin itu ada 2 sisi ya, yang angka sama yang gambar. Jadi kalau misalnya kita mau cari sisi gambar yang muncul, itu kita bisa masukin ke rumus kombinasi. Jadi kalau misalnya kejadian X sama dengan 0, kita bisa masukin jadi 6 kombinasi 0. Kalau misalnya X sama dengan 1, kita bisa masukin 6 kombinasi 1, dan seterusnya, kayak gitu. Dan banyak kejadian ruang sampelnya itu ada 2 pangkat 6. Kenapa 2 pangkat 6? Karena dia ada 2 kemungkinan, angka ataupun gambar, dan 6 itu adalah jumlah koinnya. Gitu. Oke, jadi untuk jawab pertanyaannya A, itu kita tinggal masukin. Berarti rumusnya itu, PX sama dengan X itu sama dengan 6 kombinasi X per 2 pangkat 6, di mana X itu sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Oh, jadi kalau misalnya buat pakai rumus ini, X tinggal diganti-ganti aja gitu angkanya? Iya, sesuai sama yang mau kita cari. Oke. Tuh. Oke, untuk menjawab yang B, itu kita disuruh cari PX sama dengan 2 dan juga PX sama dengan 6. Nah, berarti kita tinggal masukin aja tuh angkanya ke dalam rumus yang tadi di jawaban A. Berarti kita dapat yang PX sama dengan 2 itu 0,234 dan yang PX sama dengan 6 itu 0,016. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita bakal bahas PR soal yang distribusi binomial. Ada yang mau ini? Nggak usah ya, gue aja ya. Oke. Jadi di suatu hari, Luna sedang belajar cara untuk menerbangkan beberapa bulu angsa. Ternyata dia memiliki 66% kesuksesan dalam menerbangkan bulu-bulu tersebut. Dalam sesi itu, Luna mendapatkan kesempatan untuk mencoba menerbangkan 10 bulu angsa. Carilah probabilitas bahwa Luna A. berhasil menerbangkan paling banyak 4 bulu angsa, dan yang B. berhasil menerbangkan lebih dari 4 bulu angsa. Oke, sekarang diketahuinya. N itu sama dengan 10, P-nya sama dengan 66%, tapi kita harus ubah jadi desimal, jadinya 0,66. Q-nya itu sama dengan 34% atau 0,34. Dan rumusnya itu kita pakai rumus yang udah ada. PX sama dengan X sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Nah, untuk jawabnya yang A, itu kan dia bilang yaitu berhasil menerbangkan bulu tidak lebih dari 4. Berarti di sini kita bisa simbolkan dengan PX lebih kecil sama dengan dari 4. Nah, berarti kita harus cari satu-satu nih, dari PX sama dengan 0, PX sama dengan 1,
PX sama dengan 2, dan juga PX sama dengan 3, dan juga PX sama dengan 4. Oke, jadi kalau udah dimasukin ke dalam rumusnya, kita bisa dapetin yang X sama dengan 0 itu 0,000206, yang X sama dengan 1 jawabannya 0,0004, yang X sama dengan 2 jawabannya 0,0035, X sama dengan 3 itu jawabannya 0,018. Next. Lalu yang X sama dengan 4 itu hasilnya 0,062. Nah, kalau kita udah dapetin semuanya, kita tinggal tambahin nih buat cari PX lebih kecil sama dengan 4. Ketika kita tambahin semuanya, jawaban yang diperoleh itu 0,084. Gitu. Nah, untuk yang B, itu kita disuruh mencari probabilitas Luna menerbangkan bulu angsa itu lebih dari 4. Nah, kalau misalnya lebih dari 4 itu berarti 5 sama 6 kan? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena kita udah cari tadi, X-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, dan juga 4, berarti kita tinggal kurangin aja, karena kita tahu kalau misalnya probabilitas itu totalnya 1 kan. Nah, kita tinggal kurangin, 1 dikurang 0,084, hasilnya 0,916. Lanjut, sekalian aja ya. Ya, oke. Suatu hari diadakan permainan Quidditch yang dimainkan oleh siswa dan siswi Hogwarts. Dalam permainan ini, tingkat kesuksesan Ginny dalam mencetak gol adalah 80%. Dalam satu ronde permainan, Ginny berkesempatan untuk melakukan 15 kali percobaan. Tentukanlah peluang bahwa Ginny A. berhasil mencetak gol 10 kali, dan B. berhasil mencetak gol paling sedikit 14 kali. Diketahuinya, N itu sama dengan 15, dan P sama dengan 80% atau 0,8. Sedangkan Q-nya itu berarti 100% dikurangi 80%, itu jadi 0,2 karena 20%. Dan rumusnya tetap pakai rumus yang sama ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan nomor A, kita harus cari PX sama dengan 10. Nah, ini gampang nih, kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Dan hasilnya itu 0,103. Kalau yang B, kita disuruh cari peluangnya X lebih besar sama dengan 14. Berarti di sini kita harus mencarinya itu X sama dengan 14 dan juga X sama dengan 15. Oke, kita masukin dulu ya rumusnya. Untuk yang X sama dengan 14, setelah kita masukin, itu hasilnya 0,132. Untuk yang PX sama dengan 15, kalau kita masukin ke rumus-rumusnya, itu bakal hasilnya 0,035. Berarti, seperti yang nomor 1 tadi, kita tinggal tambahin nih. PX lebih besar sama dengan 14, itu hasilnya setelah ditambahin adalah 0,167. Lanjut. Aku masih kurang ngerti nih. Boleh dijelasin lagi nggak soal ketiganya? Gak ada yang mau jelasin ya? Ya udahlah, aku aja. Oke. Pada malam hari, Bloody Baron mencoba untuk menakuti siswa dan siswi yang berada di perpustakaan. Tingkat keberhasilan yang dimilikinya adalah 78%. Jikalau terdapat 14 anak di dalam perpustakaan tersebut, tentukanlah peluang A. Setengah dari mereka berhasil ketakutan. Dan yang B. Lebih dari 12 orang berhasil ketakutan. Diketahui, N-nya itu sama dengan 14. P-nya 78% atau 0,78. Sedangkan Q-nya itu tinggal 100% dikurangin 78% sama dengan 22% atau 0,22. Dan rumusnya masih sama kayak tadi, PX sama dengan X sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Untuk mencari yang A, itu dia bilang peluang berhasil menakutkan setengah dari mereka. Berarti di sini setengah dari 14 itu 7 kan? Berarti kita harus cari PX sama dengan 7. Nah, kita tinggal masukin aja ke rumusnya. PX sama dengan 7 sama dengan 14 kombinasi 7 dikali 0,78 pangkat 7 dikali 0,22 pangkat 14 minus 7. Nah, kalau kita udah hitung hasilnya 0,015. Untuk yang B, dia mau mencari peluang berhasilnya menakuti murid-murid lebih dari 12. Berarti kita akan mencarinya X sama dengan 13 dan juga X sama dengan 14. Kalau kita udah masukin ke rumusnya, untuk yang PX sama dengan 13, hasilnya adalah 0,122. Dan untuk PX sama dengan 14, hasilnya 0,03. Nah, berarti tinggal ditambahin lagi ya. PX lebih besar daripada 12. PX lebih besar daripada 12 itu hasilnya 0,152.
Oke, aku jadi semakin ngerti nih tentang soal yang tadi. Boleh dilanjut nggak soal yang terakhir? Udah, aku aja yang jelasin ya sekarang. Jadi bagian terakhir itu tentang min dan simpangan baku. Oke, kita langsung mulai aja dari soal yang pertama. Jadi soalnya itu ada 6 orang siswa yang mencoba untuk menggunakan mantra Akio ketika ujian. Nah, peluang sukses mereka ya 80%, sisanya gagal. Dari distribusi binomial tersebut, kita disuruh cari nih, A, rata-rata dari kemungkinan sukses, B, varian atau ragamnya, dan C, itu simpangan bakunya. Pertama kita tulis dulu ya apa yang kita ketahui dari soalnya. Jadi N itu ada 6 orang siswa, makanya dia 6. Terus P-nya atau peluang sukses itu 80%, makanya kalau jadi desimal 0,8. Dan Q-nya itu peluang gagal, makanya 100% kurang 80% sama dengan 20%, 33 desimal 0,2. Langsung lanjut aja ke jawabannya. Jadi buat A itu rata-rata kita pakai rumus yang tadi, yaitu mu sama dengan N kali P, atau 6 kali 0,8 sama dengan 4,8. Habis itu kita lanjut yang ke B, untuk mencari varian atau ragamnya. Rumusnya itu sigma kuadrat sama dengan N kali P kali Q. Gampang banget, langsung 6 kali 0,8 kali 0,2 sama dengan 0,96. Terus yang di bagian C itu kita tinggal cari simpangan bakunya. Nah, simpangan baku ini kan sigma, jadi tinggal diakar aja dari jawaban yang tadi, makanya akar dari 0,96 sama dengan 0,98. Gimana? Sabar. Ini soalnya tadi sama kayak yang aku jelasin ya pas di kelas. Iya, bener banget. Konsepnya mirip banget. Jadi gampang kan PR kita lah ya. Gampang. Boleh lanjut? Oke, pertanyaan selanjutnya. Jadi Harry itu sedang memilih tongkat sihir. Diketahui kalau misalnya di setiap 25 buah tongkat pasti ada satu yang berwarna coklat. Sisanya warnanya hitam. Kalau Harry pengen milih satu tongkat, carilah. Pertama, rata-rata dari peluang dia mendapatkan tongkat warna hitam. Yang kedua itu varian atau ragamnya, dan yang C adalah simpangan bakunya. Pertama kita tulis dulu apa yang kita ketahui. N-nya itu kan 1 karena dia cuma memilih satu tongkat. Terus P-nya atau peluang suksesnya itu 24 dari 25 karena dari 25 buah tongkat yang coklat atau yang kita nggak mau kepilih itu cuma 1. Makanya yang lain dianggap sukses. Kalau yang Q itu kan peluang gagal, makanya ditaruh 1/25, yaitu satu buah yang berwarna coklat yang diantara 25 tongkat yang kita mau pilih ini. Makanya dia dapetnya 0,04. Lanjut aja ke jawabannya, sama kayak tadi gampang banget tinggal dimasukin rumus, berarti rata-ratanya itu sama dengan mu sama dengan N kali P, berarti hasilnya 0,96. Dan varian atau ragamnya itu sigma kuadrat kan, makanya tinggal N kali P kali Q, jawabannya 0,0384. Ini semua angkanya tinggal dimasukin aja loh. Yang simpangan baku itu terakhir, cuman tinggal diakar dari jawaban yang tadi, dan kira-kira jawabannya adalah 0,20. Gimana kira-kira kalian udah ngerti belum soal pelajarannya? Ngerti. Aku jadi semakin ngerti sama materi ini. Kalau Potter gimana, Potter? Ngerti lah, aku ngerti. Kita langsung kumpul aja kali ya ke profesor. Boleh. Oke. Saya lihat nih kalian semua udah berhasil mengerjakan PR-nya dengan baik. Jadi saya anggap kalian sudah mengerti ya. Saya harap juga teman-teman kita yang di rumah juga ngerti ya materi tentang distribusi binomial kali ini. Makasih ya semuanya yang udah setia belajar dan semangat belajar tentang materi hari ini. See you at the next class. Terima kasih. Bye. Thank you. Thank you.